Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah yang malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu forum kajian pada malam hari ini, dan alhamdulillah kita senantiasa harus bersyukur pada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk belajar thalabul ilmi ayat demi ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kita yakini ayat tersebut bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan kita. La roiba fih. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Dan itu memang betul-betul sebagai panduan untuk kehidupan kita di dunia ini. Namun sebelumnya mari kita senantiasa untuk berdoa, ya, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang kemarin ditimpa ujian musibah oleh Allah SWT di daerah Lumajang dan sekitarnya, dan di berbagai daerah, ya. Jadi tidak sekedar tentang Gunung Semeru, tetapi ada juga di beberapa daerah yang banjir, kemudian tanah longsor, dan berbagai musibah-musibah lainnya. Insya Allah ketika semuanya ikhlas menerima ini adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan Allah ganti dengan kebaikan yang jauh lebih besar dari yang mereka miliki saat ini. Dan kita semuanya harus senantiasa saling mendoakan, bahu-membahu, tolong-menolong, ringan dalam berbuat kebaikan untuk sesama. Karena kehidupan kita di dunia itu hanya sementara. Dan ini betul-betul menjadikan bukti untuk diri kita bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang di dunia ini, dalam sekejap ketika Allah inginkan itu hilang, maka juga bisa hilang. Begitu juga ketika Allah menginginkan seseorang itu mendapatkan sesuatu yang begitu besar, maka Allah pun dengan sangat mudah mewujudkannya. Maka jangan pernah ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah belum mengabulkan keinginan kita saat ini, bisa jadi karena memang kita belum pantas menerimanya saat ini. Tetapi kita harus yakini bahwa ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak pertolongan Allah itu akan betul-betul hadir kepada diri kita, menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi saat ini. Baik kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga saya mengingatkan diri pribadi dan juga kepada antum semuanya untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kehidupan kita, baik hidup di dunia maupun kehidupan kita di akhirat, yaitu adalah bekal takwa. Semoga kita semuanya kelak mati dalam keadaan husnul khotimah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang terbaik, dengan pahala jariah yang terus mengalir, dan insya Allah akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Sesuai tema kita pada malam hari ini, yaitu adalah tentang
keberuntungan, ya, the sign of luck. Jadi keberuntungan itu ada rumusnya, keberuntungan itu ada polanya, kebahagiaan itu ada polanya. Dan kalau kita kemudian mengetahui polanya itu, maka kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di luaran sana, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, orang senantiasa mengejar, mencari kebahagiaan, keberuntungan, dan mereka melakukan banyak hal. Bahkan mereka melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar, melakukan sesuatu yang di luar jangkauan kita, hanya sekedar untuk apa? Hanya sekedar untuk mencari sebuah kebahagiaan. Namun terkadang langkah yang diambil, mereka justru malah semakin jauh dengan kebahagiaan, karena mereka sejatinya menjauh dari sang pemberi kebahagiaan itu sendiri. Sebagaimana seseorang ketika berlari mengejar bayangan, apa yang didapat? Tidak akan pernah dapat, tidak akan pernah sampai seseorang itu mengejar bayangan. Maka haruslah mereka berbalik arah menghadap matahari, maka merekalah yang akan dikejar oleh bayangan. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita mencari kebahagiaan, kita mencari keberuntungan, tatkala kita tidak mendekat kepada orang, tidak mendekat kepada yang memiliki kebahagiaan, yang memiliki keberuntungan, maka kita tidak akan pernah untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan tersebut. Yaitu kepada siapa? Yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu, rumus-rumusnya itu sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita buka Quran? Mau nggak kita baca Quran? Mau nggak kita mempelajari Quran? Mau nggak kita kemudian mengamalkan Quran? Karena Allah sudah cantumkan semua di dalam Al-Quran. Oke? Malam hari ini kita akan belajar dari Al-Quran. Baik ya, malam hari ini kita belajar dari Al-Quran, 7 keberuntungan menurut Al-Quran. Ya, keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan. Nah, ini satu senada ya, senada yang dimana nanti kita akan belajar dari Al-Quran, dan tentu selain 7 kunci ini akan banyak lagi kunci-kunci yang lain yang dalam Al-Quran. Tetapi khusus di malam hari ini kita akan belajar tentang 7 kunci ya yang ada di dalam Al-Quran, yaitu teman-teman Bapak Ibu silahkan bisa dibuka di surat Al-Mu'minun ya, itu surat ke-23 ya, surat ke-23. Nanti kita akan belajar di ayat 1 sampai dengan ayat ke-11 ya. Jadi kalau judul sebenarnya ini adalah 7 kunci keberuntungan menurut Al-Quran versi surat Al-Mu'minun. Seperti itu ya, karena kita akan batasi pembahasan kita pada malam hari ini yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang 11 ya. Ini ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir ya. Ini ringkasannya saja. Karena nanti kalau kita bahas tafsirnya secara menyeluruh akan butuh waktu lama ya. Baik. Kunci yang pertama itu adalah qad aflahal mu'minun. Di sini ada kata aflah. Aflah itu beruntung, kemenangan gitu ya. Kemenangan, kebahagiaan. Aflah, aflaha, aflah ya. Bahkan kemudian di kalimat yang lain disebutkan apa namanya? Falah ya. Falah disebutkan falah misalnya di azan ya kan? Di azan ada apa namanya? Hayya 'alal falah. Nah, mari
kita menuju kemenangan, mari menuju keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Nah, termasuk di sini yaitu adalah Allah menggunakan kata qad, ya. Qad ini sungguh, ya. Sungguh atau sesungguhnya itu ada kalimat misalnya Allah gunakan kata inna. Inna itu juga sesungguhnya, tapi Allah di sini menggunakan kata qad, ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh. Nah, jadi sungguh ini adalah sebuah penekanan, ya, sebuah penekanan. Allah menekankan sungguh beruntung, ya. Sungguh beruntung, sungguh akan mendapatkan kebahagiaan, sungguh akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Siapa? Yaitu adalah orang-orang yang di hatinya ada iman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semuanya pada malam hari ini termasuk orang-orang yang beriman, meyakini akan pertemuan kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malam hari ini kita termasuk orang-orang yang beriman yang meyakini kelak akan ada hari di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu adalah hari kebahagiaan dan sebuah kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kita yaitu adalah manakala kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah iman. Iman ini sebagai modal kita yang pertama. Dan iman ini, ya, dengan keimanan inilah kelak kita itu akan diberikan tiket, ya, mendapatkan tiket dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi seseorang yang di hatinya ada iman, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tiket dulu. Hanya saja kemudian pertanyaannya adalah kapan masuknya? Apakah langsung? Apakah harus pakai proses masuk ke neraka dulu dan seterusnya, ya. Maka kalau kemudian seseorang sudah punya iman, maka iman ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian keimanan ini ditukar, dijual belikan dengan hal apapun. Ya, kita meyakini bahwa kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, modal pertama, Bapak Ibu, kawan-kawan, ya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang di hatinya ada iman. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang merasa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama, ya, sebagai modal awal untuk kita itu bisa mendapatkan kemenangan dan juga kebahagiaan. Baik itu kemenangan dan kebahagiaan kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Kunci yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sebagai penekanan atau bentuk daripada keimanan seseorang itu dibuktikan yaitu adalah dengan kita itu mengerjakan sholat khusyuk. Khusyuk dalam sholatnya ini berarti adalah kita itu betul-betul fokus pada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dalam sholat. Atau khusyuk dalam sholat ini bisa juga diartikan bahwa sholat yang dikerjakan itu lebih dari apapun. Artinya apa? Artinya kita mendahulukan sholat daripada aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, jadi sholat dalam hal ini adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk yang dimana ketika seseorang mengerjakan sholat itu seolah-olah bertemu langsung dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dalam hal ini kita harus belajar untuk senantiasa bisa khusyuk dalam sholatnya. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan juga tidak seperti sholatnya orang yang sedang mabuk. Nah, seperti apa sholatnya orang sedang mabuk? Yaitu mereka tidak paham tentang apa yang dibaca.
tidak mengerti apa yang diucapkan. Itu sholat seperti orang yang sedang mabuk seperti itu. Maka setidaknya kita harus memahami bacaan kita itu seperti apa. Nah, maka kita juga sering menyampaikan teman-teman bahwa dengan sholat khusyuk maka kita bisa menyelesaikan atau kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah lewat sholat seperti ini. Nah, tentu ini adalah sholat yang khusyuk ketika seseorang menyampaikan hajatnya, bukan tergesa-gesa, bukan terburu-buru. Nah, nanti kita tentu perlu belajar ya. Kenapa? Karena sholat khusyuk ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi, termasuk utamanya adalah dalam hal persiapan. Ketika seseorang tidak siap untuk mengerjakan sholat, maka akan sulit untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Nah, siap dalam sholat itu seperti apa? Ketika sudah masuk waktunya, sudah selesai. Tinggalkan semua aktivitas ya, untuk sesegera mungkin. Ya. Kalau memang masih ada aktivitas, ya harus segera diselesaikan, ditinggalkan. Harus segera menuju untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika berada di Mekah dan Madinah, ketika seseorang sudah waktunya sholat, maka mereka akan segera menutup toko-toko mereka dan mereka kemudian segera mengerjakan sholat. Di zaman Rasulullah pun juga sama. Ketika Bilal sudah mengumandangkan azan, maka semua sahabat akan segera menuju panggilan itu dan meninggalkan seluruh aktivitasnya, termasuk aktivitas jual beli. Ya, khusyuk dalam sholatnya. Termasuk persiapan pakaian, termasuk persiapan tempat, kondisi, ini juga mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat. Kok bisa, Kang? Ya, kalau mohon maaf misalnya, kita dalam kondisi mungkin keringetan, sehingga memunculkan bau, ini kalau kita sholat pun juga nggak akan nyaman gitu ya. Kita sendiri tidak nyaman, nah tetangga kita juga merasa nggak nyaman, bisa jadi mengganggu kekhusyuan juga yang lainnya. Maka penting kemudian menjaga kerapian, menjaga kebersihan ketika kita sedang sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, insya Allah sudah banyak beberapa pelatihan tentang sholat khusyuk. Ya, termasuk di event yang insya Allah akan kami adakan di Mega Training ya. Kalau untuk one day training itu insya Allah waktunya tidak cukup. Insya Allah yang Mega Training, jadi pelatihan 2 hari 1 malam. Nah, itu nanti insya Allah kita akan praktek, termasuk salah satunya adalah praktek sholat khusyuk insya Allah ya. Yang kedua ya ini. Kemudian yang ketiga apa? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Nah, itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan lahwun, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna, ya. Termasuk ini perbuatan kemaksiatan kepada Allah pun juga termasuk dalam hal ini. Maka sebisa mungkin memanfaatkan waktunya itu untuk kebaikan, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ya. Kita itu bermain-main di sosmed, kita bermain-main di media apapun yang kadang kita mengomentari sesuatu yang tidak seharusnya kita komentari misalnya. Yang akhirnya memunculkan perdebatan, memunculkan permusuhan di sosial media, ini termasuk juga perbuatan yang lahun tadi, perbuatan yang sia-sia. Ya. Dan ini menyangkut perbuatan dan juga perkataan. Ucap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang kurang berfaedah misalnya, ini juga harus dihindari. Ya, sekali lagi kalau kemudian kita ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan kemenangan tadi, kesuksesan, maka harus menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Kunci yang ketiga ya.
Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Baik ini zakat mal ataupun zakat fitrah. Ya, jadi di tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan bahwa zakat yang membersihkan harta ataupun zakat yang mensucikan jiwa. Berarti zakat mal dan juga zakat fitrah. Ya, jadi kalau kemarin teman-teman ada yang kita koreksi, coba dicek lagi tentang usahanya. Nah, bisa jadi teman-teman yang mungkin saat ini mengalami kebangkrutan, salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak mengeluarkan zakatnya dari usaha itu. Atau mungkin teman-teman yang sekarang mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, barangkali karena zakat di pendapatannya belum dikeluarkan. Maka harus dikeluarkan dulu. Ya, harus dikeluarkan dulu. Maka seringkali kita sampaikan teman-teman yang punya gaji di atas 7 juta, yuk kita keluarkan 2,5%-nya itu untuk zakat. Ya. Kalau kemudian keuangannya, hartanya yang baik yang didapatkan ataupun yang disimpan itu belum nyampe batasan nisabnya, maka kita keluarkan sedekahnya. Ya, jangan pelit. Nah, seperti itu. Jangan pelit, insya Allah kita harus kita keluarkan. Ya, kita keluarkan, kita bayarkan. Walladzina hum bizzakati fa'ilun. Yaitu adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Dan ini banyak banget ya, banyak banget di antara kita yang belum memahami akan pentingnya zakat bagi kehidupan kita. Ya, seperti itu. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa memelihara kemaluannya, menjaga kemaluannya. Nah, ya. Ini nanti kalau di ayat selanjutnya disambungkan, yaitu adalah kecuali kepada istri mereka ataupun kepada budak mereka. Ya. Nah, seperti ini. Yaitu adalah menjaga kemaluan. Ini termasuk bagian daripada mendapatkan kemenangan ataupun mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang-orang yang kemudian jatuh lantaran tidak bisa menjaga atau melihara kemaluannya, ini banyak banget ya. Belum lama kemarin ya kan ada banyak berita yang kemudian bunuh diri, aborsi, bahkan hari ini juga ada cerita dari kawan yang mereka harus minum minum racun dan sebagainya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghindari rasa malu, dalam rangka untuk menghindari rasa sedih yang akibat daripada perbuatan tidak bisa menjaga kemaluannya ini. Ya, ini memang bukan sebuah perkara yang mudah kawan-kawan, tetapi memang harus diniatkan. Kita niatkan dari dalam diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing dan juga dimudahkan. Yang kelima, ya. Yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, dan sungguh beruntung ini adalah orang-orang yang apa? Yang menjaga amanahnya, yang menjaga janji-janji mereka. Ketika mereka diberikan amanah, maka harus ditepati. Baik itu amanah secara personal dari orang ke orang, ataupun amanah secara organisasi, amanah kelembagaan, atau mungkin amanah hutang. Maka harus diselesaikan. Ini yang kemudian akan membuat seseorang itu makin berat kehidupannya, manakala tidak amanah. Maka teman-teman harus amanah. Teman-teman kemarin di tulisan saya sebutkan begini. Ketika seseorang ya harusnya keuangannya itu dibayarkan kepada supplier karena barang suppliernya sudah laku, tetapi kok ditahan tidak dibayarkan kepada supplier tersebut, malah digunakan untuk membeli kepada supplier yang lain misalnya, nah nanti bisa jadi ini tidak amanah dan kemudian akan memunculkan banyak hutang-hutang yang lainnya, menambah amanahnya. Jadi satu amanah ke amanah yang
yang lainnya. Bukan selesai, tapi malah bertambah dan semakin bertambah banyak. Maka amanah ini penting. Bahkan Nabi menyampaikan ada 3 sifat orang-orang munafik. Nah, yaitu adalah ketika berkata itu bohong, ketika dipercaya khianat, ya, khianat, tidak menjaga amanah. Nah, seperti ini salah satunya. Kenapa? Karena tidak menjaga amanah. Oke? Maka kita harus senantiasa menjaga amanah. Apapun yang diamanahkan kepada kita berarti kita itu dianggap mampu. Teman-teman begini, ketika Allah memberikan amanah kepada kita berupa hutang, maka sebenarnya kita mampu untuk menyelesaikannya. Asalkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan amanah tersebut. Kita mohon kepada Allah untuk diselesaikan. Tapi kalau kita kemudian semakin jauh malah membeli sesuatu yang mungkin kita sebut sebagai jimat, datang ke orang pinter, ya ini nggak akan selesai. Masalah ini tidak akan selesai. Ya, walladzinahum li amanatihim wa ahadihim ra'un. Sungguh beruntung adalah orang-orang yang menjaga amanah dan juga janjinya. Oke. Nah, kemudian kunci yang ketujuh apa? Itu adalah walladzinahum ala sholawatihim yuhafizun. Nah, itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga atau memelihara sholatnya. Sholat seperti apa? Sholat yang di awal waktu, sholat dengan cara berjamaah, dengan sebaik-baiknya sholat ini. Ya, sholat ini dijaga. Kalau kemudian sholatnya di Indonesia sudah, kita masih diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT, maka niatkan sholatnya di Masjidil Haram. Niatnya sholatnya di Masjid Nabawi. Insya Allah akan banyak keberkahan, akan banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Dan setelah itu, insya Allah kita akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memelihara, menjaga sholatnya. Tentu dalam hal ini adalah termasuk menjaga ataupun memelihara setelah kita sholat. Jadi tidak hanya sekedar pas sholat saja, tetapi menjaga setelah kita sholat. Dalam sholat Allah ajarkan kita untuk mengucap yang baik-baik. Ucap yang baik-baik. Maka setelah sholat kita pun juga sama. Ucap yang baik-baik. Yang nggak baik jangan diucap. Dalam sholat kita diajarkan untuk menutup aurat. Maka di luar sholat maka kita juga menutup aurat. Dalam sholat kita diajarkan untuk fokus, untuk khusyuk. Maka di luar sholat pun kita juga harus khusyuk. Di dalam sholat kita diajarkan untuk tertib. One by one, satu persatu urut dikerjakan. Maka di dalam kehidupan kita pun juga sama seperti itu. Harus tertib. Di dalam sholat kita diajarkan untuk tunduk, pasrah, fokus ke depan, dia melihat hanya ke depan, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Artinya dalam kehidupan kita satu tujuan. Nah kadang kita itu sudah punya satu tujuan, tapi masih noleh ke kanan, noleh ke kiri, melihat rumput tetangga yang lebih hijau misalnya. Nah ini yang tidak boleh. Maka harus dijaga sholatnya, dipelihara sholatnya. Dan juga sesuatu hal yang ada di luar sholat. Ya, ini ya. Jadi walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Lalu kemenangan apa yang kemudian Allah janjikan, Allah jaminkan untuk 7 tadi? Apa? Yang pertama, bukan yang pertama ya. Ini adalah ini. Balasannya ulaika humul warisun. Mereka itu akan mewarisi. Mewarisi berarti mendapatkan. Mewarisi, mendapatkan sesuatu yang pasti. Jadi kalau dikerjakan, maka mereka akan mewarisi. Apa itu? Nah, di ayat 11-nya. Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Nah, yaitu adalah mendapatkan surga Firdaus.
Ini surga tingkatan paling tinggi. Ya, tingkatan paling tinggi. Berarti kebahagiaan yang tertinggi itu ada di surga, surga Firdaus. Kenikmatan, kemenangan, keberuntungan tertinggi itu ada di surga Firdaus. Kenapa? Karena nanti kita akan bersama dengan Rasulullah, akan bersama dengan para nabi di sana. Para syuhada sholihin itu di sini, di tingkatan ini surga, surga Firdaus. Surga yang paling atas. Dan kemudian kekal di dalamnya. Ketika sudah masuk, maka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Nah, berarti kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan yang kita peroleh itu insya Allah akan kekal karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita akan mendapatkan surga Firdaus, kira-kira kita di dunia mendapatkan apa? Kenikmatan yang besar yang ada di surga Firdaus dan juga kenikmatan yang berada di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala yang lain setidaknya akan bisa kita nikmati sebagian kecil itu ada di dunia. Yaitu apa? Ketenangan hati. Kepasrahan kepada ilahi, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga itu nanti tenang. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was. Yang ada hanya ketenangan, kebahagiaan, senyum, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa jengkel. Senang saja. Itulah kalau kemudian kita di dunia bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan senang, bisa mendapatkan ketentraman, ketenangan, tidak jengkel kepada orang lain, tidak marah pada siapapun. Nah, disitulah sedikit kenikmatan surga sudah kita rasakan. Tapi kalau kemudian kita masih semrawut dalam kehidupannya, kita masih belum bisa tenang, belum bisa fokus, nah berarti ada yang salah dalam ikhtiar yang kita lakukan. Baik, itu ya. Berarti ada 7 kunci tadi yang kita bisa peroleh. Insya Allah kalau kita kemudian peroleh atau lakukan 7 kunci ini, insya Allah akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kesuksesan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Saya review lagi. Yang pertama yaitu adalah iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa kelak kita akan bertemu dengan Allah. Yang kedua yaitu adalah khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga yaitu adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, tidak berguna, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Yang keempat, membayar zakat atau menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga kemaluan. Yang keenam, yaitu adalah yang menjaga amanah dan juga janjinya. Dan yang ketujuh, yang memelihara atau menjaga sholatnya. Ini, Masya Allah, akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita malam hari ini itu nanti boleh direview lagi. Bagi yang punya tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka, ataupun untuk tafsir-tafsir yang lain bisa dipelajari dan juga bisa dibuka. Jadi ilmu manut Quran yang kami sampaikan adalah satu, mau membaca Quran. Yang kedua, mau memahami isinya. Jadi belajar, kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya, kita pahami isinya itu apa sebenarnya. Kemudian yang ketiga, mengamalkannya. Jadi kalau kita sudah paham, maka kemudian kita amalkan. Dan yang keempat adalah mau mengajarkannya. Balighu anni walau ayah. Meskipun cuma 1 ayat, sampaikan, hai, kalau kita itu beriman kepada Allah itu kita beruntung loh. Nah, ayatnya ini. Qad aflahal mu'minun. Nah, ini 1 ayat kita sampaikan kepada orang lain. Apa kuncinya? Oh, kuncinya berarti kita beriman kepada Allah. Nanti dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya, Insya Allah. Demikian, maka ilmu manut Quran akan sempurna. Ketika seseorang melakukan ini, insya Allah akan ada kebahagiaan,
Akan ada kemenangan-kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah janjikan yang disebut sebagai pertolongannya itu akan Allah hadirkan. Baik, wallahu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khairan katsir kepada Ustadz kita, Kang Udin Yulianto, yang telah menjelaskan dengan gamblang dan jelas terkait 7 kunci keberuntungan menurut Al-Quran. Ya. Jadi insyaallah ya, jika Bapak Ibu bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan, yaitu tafsir dari surat Al-Kafirun, Al-Mu'minun, mohon maaf, Al-Mu'minun, ya, terkait dengan 7 hal, 7 kunci yang itu akan memberikan keberuntungan kita. Karena itulah ciri-ciri seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Dan orang yang beriman adalah orang-orang yang akan diberi keberuntungan oleh Allah SWT. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami beri kesempatan pada malam hari ini untuk bertanya ya, secara langsung kepada Ustadz kita Kang Udin terkait bagaimana kita bisa berinteraksi ya dengan Al-Quran, bagaimana kita kemudian jika menurut Quran akan banyak kemudahan yang kita dapatkan. Silakan bagi yang akan bertanya bisa raise hand, angkat tangan atau langsung bertanya di forum ini. Silakan, monggo. Silakan yang akan bertanya kami persilakan, atau juga bisa menulis di chat room ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kami beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Perkenalan dulu Bapak, silakan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan dulu, nama saya Saida dari Serang. Terima kasih Kang Udin yang sudah memaparkan 7 kunci keberuntungan. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang sholat. Salah satu syarat sholat khusyuk itu kita melaksanakannya di awal waktu. Itu mungkin berkaitan dengan kunci yang ke-7, memelihara sholatnya. Nah, bagaimana dengan kalau kita, ya khususnya saya sebagai karyawan, yang tentunya kadang waktu sholat itu berbenturan dengan waktu jam kerja. Sementara kita harus melaksanakan sholat di awal waktu, tapi waktu pekerjaan kita belum bisa ditinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan juga kunci yang kelima adalah memelihara kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Yang mau saya tanyakan, yang dimaksud dengan budak-budak mereka itu seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya dan atas jawabannya. Saya sampaikan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Udin langsung. Ya, baik ya, terkait dengan sholat khusyuk ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita terbentur atau aktivitas kita itu dengan kerja misalnya ya. Kalau misalnya sekarang katakanlah sholat zuhur ya. Sholat zuhur itu untuk daerah Solo Raya ini jam 11:30 ya. Kurang lebih dikit ya. Jadi kisaran 11:30. Sedangkan ketika di jam kantor 11:30 itu belum selesai atau belum istirahat, karena istirahatnya jam 12 sampai dengan jam 1 misalnya. Nah, berarti bagaimana tentang hal ini? Ya berarti diselesaikan dulu pekerjaannya, diselesaikan dulu amanahnya dengan baik, jangan bolos gitu ya. Diselesaikan sampai jam 12, baru kemudian jam 12 itu
baru sholat. Nah nanti sebenarnya kalau kemudian kita kaji lagi terkait dengan awal waktu dalam mengerjakan sholat, itu berarti adalah awal waktu yang dimiliki oleh seseorang. Ya, contoh karena tadi, kalau kemudian orang bekerja jam 12 baru selesai untuk mengerjakan sholat zuhur, maka awal waktu bagi orang-orang kantoran seperti ini jam 12, bukan jam setengah 12 ya. Maka diselesaikan dulu awal waktunya di situ ya. Nah, maka nanti silakan ya, begitu sudah selesai kerjaannya baru kemudian sesegera mungkin untuk bisa mengerjakan sholat. Atau mungkin katakanlah ada orang yang masih dalam perjalanan, musafir misalnya. Ini kan juga tidak bisa, harus diselesaikan dulu perjalanannya itu sampai dengan tujuan. Nah, termasuk dalam hal ini ada dua pendapat ya. Dulu ketika seseorang itu melakukan perjalanan belum sampai di tempat tujuan, tetapi sudah masuk waktu sholat. Ada yang berpendapat bahwa silahkan sholat di perjalanan tersebut. Ada juga yang kemudian berpendapat sholatnya setelah sampai di tujuan. Yaitu keduanya dibenarkan oleh Rasulullah. Ya, boleh. Maka yang disebut sebagai awal waktunya kapan? Ya awal waktunya ketika dia sampai di tujuan dan kemudian segera mungkin mengerjakan sholat. Nah, seperti itu. Nah, nanti khusyuknya itu di mana? Nah, khusyuknya itu adalah terkait dengan teknis ketika dia sholat. Kalau kemudian saat sholat masih keinget makanan, sholat masih keinget pekerjaan, nah berarti belum sholat, belum khusyuk sholatnya. Ya, seperti itu. Oke ya. Ada juga kaidah yang mengatakan begini, ketika seseorang bersilaturahim atau berkunjung ke satu tempat yang kemudian dijamu, dan makanannya sudah tersedia, maka silahkan makan dulu, baru kemudian mengerjakan sholat. Jadi tidak ditinggalkan makanan itu. Ya, silahkan makan dulu, nanti kemudian mengerjakan sholat secara jamaah bareng-bareng dengan yang anggota di situ. Insya Allah itu juga diperbolehkan. Ya. Seperti itu Pak Anu ya. Jadi kaitannya nanti dengan jam kerja, silahkan pekerjaan itu diselesaikan karena pekerjaan itu amanah. Ya. Nanti jangan sampai kemudian kita itu mementingkan satu hal, tetapi malah melanggar hal yang lainnya. Ya. Jangan sampai nanti makan gaji buta. Ini saya melihat berapa pekerja begitu, jam 9, jam 10 sudah ada di warung makan. Insyaallah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang tadi disebutkan budak. Budak ini tidak sama dengan pembantu ya, mohon maaf banget. Budak tidak sama dengan pembantu. Jika zaman dulu budak itu diperjualbelikan. Ya, budak itu diperjualbelikan, dan sebelum dimerdekakan maka mereka statusnya masih budak dan itu tidak bisa tidak bisa melakukan sesuatu kecuali atas keinginan daripada tuannya. Nah, di sini disebutkan adalah kecuali kepada budak-budak mereka adalah orang-orang memang mereka memiliki budak itu diperbolehkan. Ya, zaman dulu zaman Rasulullah itu diperbolehkan karena ini kalau mungkin statusnya para raja itu bisa jadi selir gitu ya. Yang itu diperbolehkan. Jadi budak seperti itu dan sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Ya. Status budak untuk sekarang tidak ada karena ini berbeda dengan pembantu ataupun IRT, itu tidak ART, asisten rumah tangga ya. Berbeda. Seperti itu, Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lanjut, Gus. Baik, bisa dipahami, Bapak, untuk jawabannya. Semoga bisa memberikan pemahaman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Kuatmi. Silakan, Bu. Ya, sebelum nanti kita ke pertanyaan chat. Silakan langsung aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mau tanya gimana caranya biar kita biar rajin sholat. Karena saya sendiri suka menunda-nunda, bukan kadang kalau kita lagi naik kita rajin, kita cepet sebelum azan kita udah siap. Kadang walaupun kita kalau lagi turun ya walaupun udah azan kita duduk. Enggak dengan menunda-nunda itu sebetulnya itu benar, saya sendiri yang ngalamin seperti itu. Itu gimana Kang caranya? Ya, oke. Baik, maka yang perlu dilakukan teman-teman adalah bahwa yang namanya keimanan ya, itu bisa naik bisa turun. Ada kalanya seorang itu futur, ada kalanya seorang itu keimanannya naik full begitu. Nah, biasanya orang-orang yang merasa futur, orang-orang yang merasa lemah seperti ini itu karena merasa bosan. Merasa bosan dengan kehidupannya. Saya kok aktivitasnya begini-begini terus ya tiap hari. Kok seolah tidak ada perubahan dalam kehidupan saya. Nah, akhirnya ini kemudian malah waktunya habis untuk berpikir. Dan tatkala panggilan Allah itu datang, ini belum kemana-mana, tidak bergerak. Masih mager aja, duduk, diam. Nah, ini tidak sadarkan diri seperti itu. Nah, maka kemudian cobalah untuk senantiasa menjaga wudhu. Karena bisa jadi orang-orang yang futur seperti ini, itu karena kondisinya ada banyak godaan, ada banyak bisikan. Dan setan itu luar biasa. Setan itu luar biasa godaannya. Orang sebelum sholat aja sudah digoda. Orang sudah berangkat sholat aja di jalan digoda. Orang yang sudah berdiri bersama barisan makmum dan barisan imam saja, itu masih digoda. Apalagi orang-orang yang jauh dari itu semua. Maka untuk menghindari adalah menjaga wudhu. Luar biasa. Ketika seorang itu menjaga wudhunya itu luar biasa. Saya sendiri masih belajar untuk dalam hal ini. Ya. Masih bisa belajar untuk bisa menjaga wudhu. Tapi bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan seperti Bilal bin Rabah, ini luar biasa. Ya. Bahkan wudhu ini bisa menjaga seseorang dari ain. Dijaga oleh Allah SWT dari ain. Apa itu ain? Ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata. Sakit yang ditimbulkan karena pandangan mata. Nah, seperti itu. Dengan wudhu insya Allah dijaga. Yang kedua, silahkan untuk senantiasa berkomunikasi untuk bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Support, berada di grup itu saling support, saling dukung-mendukung, insya Allah nanti akan diingatkan. Karena contoh misalnya dalam satu kajian seperti ini, dalam satu grup, maka ketika ada kita disentil dengan sesuatu akan, aduh, oh ya ini kok ngena banget ini dengan saya, ini saya harus segera nih, saya harus bangkit nih, saya harus bergerak nih, insya Allah seperti itu. Dan ini tentu sekali lagi butuh proses untuk belajar dan juga kesungguhan hati. Insya Allah begitu Bu Kuatmi. Iya, makasih Kang. Iya, ya kadang untuk kadang sholat, kadang nggak fokus. Itu gimana Kang? Maka tadi kemana-mana. harus dipersiapkan dulu ya sebelum sholat itu betul-betul semua aktivitas ditinggal. Maka tadi yang disebut sebagai sholat khusyuk itu adalah mengutamakan sholat ketimbang aktivitas yang lainnya. Semua aktivitas pekerjaan ditinggalkan. Begitu kita sudah menghadap Allah, sudah niat untuk bertemu dengan Allah dalam sholat, maka seluruh aktivitas kita itu kita tinggalkan termasuk pikiran kita. Kita fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya kecil termasuk diri kita. Kita tidak memiliki apapun. Yang memiliki segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menghadap pada yang maha besar. Seperti itu. Tentu kita nggak bisa main-main. Sebagai contoh kecil begini. Ketika teman-teman menghadap menghadap bupati misalnya atau orang-orang pemerintahan ya yang punya jabatan begitu. Ketika teman-teman datang menghadap bertemu dengan beliau, teman-teman nggak konsentrasi, apa yang terjadi?
kita akan dicuekin juga atau mungkin malah kita akan diusir. Ya, ya sudah, ini sudah saya kasih kesempatan untuk bertemu saya kok malah tidak dimanfaatkan atau disia-siakan, tidak konsentrasi misalnya. Nah, seperti itu. Apalagi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bu Kuatmi. Oh, ya. Masih boleh tanya lagi nggak? Boleh, silakan. Untuk mengatasi saat kita turun biar kita cepat naik itu gimana? Kadang rasa malas itu menyerang. Iya. Itu gimana triknya? Baik, perbanyak istighfar, perbanyak selawat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ nanti kita akan kembali diingatkan. Kita akan kembali punya ghirah ataupun punya semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya biasanya ada juga begini tipsnya. Sedekah. Jadi kalau kemudian kita lagi futur, kita lagi berada, mungkin kita merasa berada di bawah, ya sudah. Sedekahnya di luar kebiasaan kalau saya. Ini sebagai pengganti rasa bersalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya lebih dari biasanya. Kalau biasanya 1.000 ya kali ini 10.000 lah begitu. Misalnya nanti kita tuh akan merasa dalam hati itu dek, ada getaran, insyaallah akan ada getaran, dan kemudian kita akan nyambung lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi minimal istighfar lah, sholawat insyaallah. Itu Bu Fatmi. Ya, makasih Kang atas jawabannya. Oke, amin insyaallah ya. Ya, baik Bu Fatmi, cukup ya untuk pertanyaannya. Insyaallah sudah dijelaskan. Baik, ini ada yang mengangkat tangan tapi tidak by name ya, dengan HP Galaxy. Silakan bertanya Bapak, perkenalan atau Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko dari Sukabumi, Kang Udin. Oke, ya. Saya mau bertanya tentang poin nomor 4 yang menaikkan zakat. Dengan kondisi pandemi seperti ini, pendapatan kan tidak menentu dalam usaha. Iya, betul. Sedangkan kebutuhan kita harus benar-benar terpenuhi setiap bulannya. Iya, betul. Mana yang harus didahulukan, zakat terlebih dahulu atau membutuhkan kebutuhan seperti memenuhi kebutuhan dapur dan anak istri itu? Seperti apa itu, Kang Udin? Oke. Ya. Oke, saya perlu jelaskan, ini bukan pilihan ya. Sekali lagi ini bukan pilihan. Kalau tadi pertanyaannya pilih mana nih, bayar zakat atau memenuhi kebutuhan dapur, sekali lagi ini bukan pilihan. Zakat itu ketika sudah sampai batasnya. Ya, ada batasannya. Kalau kemudian pandemi, pendapatan kita menurun drastis, terjun payung atau mungkin bahkan terjun bebas ya, yang tadinya dari 10 juta per bulan ini menjadi 3 juta per bulan, ini sudah tidak wajib zakat. Ya, ini tidak wajib zakat karena tidak ada nisabnya, tidak ada batasnya di situ ya. Artinya pendapatan kita terjun payung. Maka tidak ada kewajiban untuk zakat. Berarti apa? Ya berarti silakan aja difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tetapi dalam kebutuhan rumah tangga itu kalau kemudian dirasa kurang, karena mungkin kondisi seperti ini, tipsnya adalah keluarkan sedekahnya terlebih dahulu. Ya, keluarkan sedekahnya terlebih dahulu. Kalau zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Tetapi meskipun sedekah itu sunnah, kita bisa keluarkan untuk apa? Untuk dalam rangka kita itu mengharap dan menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam kondisi pandemi seperti ini. Pandemi itu betul-betul semua orang merasakan dampaknya. Semua orang merasakan dampaknya. Tetapi ada juga yang masih tetap tenang saja, masih santai, masih tenang, bisa menikmati kehidupan dengan baik. Ya tadi salah satunya kalau kemudian mau kita cek, ternyata mereka masih sangat royal sekali dalam hal sedekah. Ya.
Bahkan Imam Ghazali ini kalau kemudian membahas tentang sedekah ini luar biasa ya. Bahkan disebutkan, saya juga sering menyampaikan bahwa sedekah itu mau ikhlas enggak ikhlas itu pasti berbalas. Ya, mau ikhlas enggak ikhlas pasti berbalas. Ada yang balasannya hanya di dunia saja, ada yang balasannya di dunia dan di akhirat. Bedanya itu kalau kita ikhlas karena Allah, balasannya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau sedekah kita tidak ikhlas, maka balasannya hanya di dunia saja. Tetapi ini akan dibalas oleh Allah SWT. Baik itu Pak ya. Jadi ini bukan pilihan Pak ya, bukan pilihan. Zakat itu kewajiban, tetapi ada batasnya. Kalau kemudian pendapatan kita tidak mencapai batasan itu, ya kita tidak ada kewajiban untuk zakat. Tetapi disunahkan untuk sedekah. Nah, seperti itu. Baik, bisa dipahami, Pak? Boleh. Siap. Kalau misalkan bulan pertama pendapatan kita menurun, sedangkan kita tidak bisa membayar zakat. Terus bulan kedua, misalkan pendapatan kita agak lumayan, terus kita mampu menunaikan zakat. Apa bisa bulan yang pertama tadi bisa dirapel ke bulan kedua atau gimana? Sekali lagi, kalau kemudian pendapatannya turun tidak sampai di batasan nisabnya, ya tidak ada kewajiban zakat sekali lagi. Berarti yang dizakati yang sampai saja, yang tidak sampai tidak dizakati. Zakat itu sebenarnya batasnya adalah 1 tahun. Tapi bisa juga kemudian kita bagi per tahun. Contoh misalnya orang yang bekerja mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan selama 1 tahun itu berarti 120 juta. Nah, 120 juta itu sudah lebih dari batasan, maka boleh harus dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, tadi kalau kemudian disebutkan tentang usaha terus kemudian pendapatannya naik turun, maka ini tidak akan kena batasan daripada zakat tersebut. Dan kemudian yang perlu difahami adalah bahwa tidak ada zakat dalam usaha. Zakat itu terkait dengan personal. Nah, sering saya sampaikan, teman-teman cobalah bikin pembukuan. Teman-teman bikin pembukuan. Bikin usaha itu dipisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Biar apa? Biar teman-teman tahu pendapatan teman-teman itu berapa. Gajinya. Jadi meskipun itu usaha punya kita sendiri, kita layak untuk digaji dan harus digaji. Kalau kemudian gaji kita kurang dari 5 juta, ya berarti tidak ada kewajiban zakat di dalam harta kita secara pribadi. Kalau di cara usaha tadi itu tidak ada batasan zakatnya, Pak. Nah, sekali lagi zakat itu untuk jiwa per jiwa atau hitungannya adalah personal, tidak ada zakat dalam usaha. Nah, seperti itu. Nanti hitungannya sedekah kalau masuknya di usaha ya, Pak ya. Nah, itu coba sudah dipisahkan belum keuangan pribadi dan keuangan usahanya? Alhamdulillah untuk saat ini udah mulai, Kang Udin. Ya, dari mulai gross profit sama pendapatan bersihnya sudah dipisahkan. Nah, itu kan nanti muncul tuh berapa gaji yang layak untuk diri kita sebagai owner. Kalau saya sebagai owner ya gajinya yang gede, jangan yang kecil ya kan. Gaji 10 juta per bulan. Nah, nanti berarti kita itu wajib keluarkan zakatnya dari gaji 10 juta kita per bulan. Di usaha kita itu tidak ada zakatnya. Seperti itu, Pak, insya Allah. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih, ya, siap. Baik, terima kasih buat Pak Niko atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami ya atas penjelasannya tadi. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu ini saya buka dari room chat ya. Ini pertanyaan pertama dari Mas atau Pak Rizky Aditya. Assalamualaikum, Kang mau tanya, kadang kita kurang fokus dalam ikhtiar, karena mungkin baru setengah jalan berikhtiar, kemudian dapat ilmu lagi dari ustadz lain, jadi kita buyar dalam ikhtiar. Karena ini harus yang mana yang harus fokus dijalankan.
Gimana Kang cara menyikapinya biar fokus sesuai harapan hajat kita? Terima kasih. Ya. Biar fokus. Oke. Nah, inilah kelemahan kita, termasuk saya juga mungkin juga punya kelemahan dalam hal itu. Kelemahan kita bagi para pencari ilmu yang belajar itu adalah sukanya kemudian kita itu tidak fokus ya dalam belajar. Jadi begitu kita dapat satu ilmu, kita amalkan. Belum nyampe mentok ilmu itu kita amalkan, kita dapat ilmu lagi. Belum dijalankan nganti mentok, sampai mentok dapat ilmu lagi, cari ilmu lagi. Nah, inilah yang kemudian yang sering kali saya sampaikan teman-teman benahi dulu dua hal. Yang pertama niatnya, yang kedua mindset-nya. Seringkali bertanya ke saya, Kang, ada nggak amalan ini? Kang, amalannya apa? Kang, doanya apa? Ini teman-teman, kalau yang dicari adalah amalannya apa, ini berarti masih ada hal yang harus dibenahi, yaitu dalam niat dan mindset-nya. Kenapa? Karena ketika seseorang yang dicari adalah amalannya apa, misalnya amalan pelunas hutang, itu apa Kang? Biar cepat lunas, 10 hari lunas misalnya. Ini ketika basicnya itu belum siap, ya, mindsetnya belum benar, niatnya belum benar, nanti begitu dapat ilmu ini diamalkan 10 hari kok kemudian belum ada hasilnya apapun, mental lagi, down lagi, futur lagi, menyalahkan keadaan, malah tidak jadi husnudzon sama Allah, dan seterusnya. Bisa jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman, dan seterusnya. Dan mungkin bisa jadi menyalahkan gurunya. Wah, guru saya itu gimana? Katanya amalan ini 10 hari bisa lunas hutang. Saya amalkan 10 hari kok nggak lunas-lunas. Ini sekali lagi teman-teman, yang pertama itu bukan soal amalannya apa dulu. Tetapi yang harus dibenahi adalah niatnya dulu, mindsetnya dulu, itu betul-betul pondasi. Ketika teman-teman dua hal ini sudah siap dan teman-teman mendapatkan amalan, itu teman-teman siap untuk membangun. Amalan itu begini loh teman-teman. Amalan itu begini. Ketika teman-teman bikin bangunan, itu kan ada yang pakai kalau orang zaman dulu itu pakai batu. Batu dipasang sampai tinggi. Kemudian ada juga yang pakai bata merah. Ada juga yang pakai batako ya. Ada juga yang pakai bata ringan. Itu masing-masing beda-beda. Ketika teman-teman dapat satu amalan, katakanlah kamu bangun rumah bawa pakai batu merah, teman-teman pasang itu batu merah. Baru dapat separuh itu bangunan naik ke atas, belajar lagi bangun rumah yang bagus itu pakai batako, jangan pakai batu bata merah misalnya. Teman-teman mulai bangun, akhirnya disambung, nggak selesai, atau mungkin malah dibongkar semua yang tadi bata merahnya, bangun pakai batako. Begitu pakai batako dapat separuh, dapat lagi yang bagus kuat itu pakai, sekarang rumah itu modelnya pakai bata ringan. Bangun lagi gitu. Nah, sudah sampai di atap, mau bangun bagian atasnya ini biar nggak kena hujan. Ini juga macam-macam. Ada yang pakai glugu Kalimantan, ada yang kemudian pakai kayu jati, ada yang bilang pakai baja ringan, macam-macam. Ini kalau kemudian kita nggak fokus, nggak selektif, ya nanti semuanya dipasang malah jadi jelek semuanya. Ya, seperti itu. Jadi itu amalan seperti itu. Pondasinya sudah ada, teman-teman tinggal kemudian mana yang harus difokuskan. Teman-teman, kawan-kawan sekalian, ada yang orang itu hanya fokus di sholat tahajud saja, itu selesai kok masalahnya. Ada yang orang itu cuma benerin mindsetnya saja, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai kok masalahnya. Ada yang teman-teman cuma fokus dengan baca Quran saja, itu selesai kok masalahnya. Jadi saya pernah menggambarkan kan, kita tuh punya banyak tangga teman-teman. Allah sudah sediakan kita.
dengan banyak tangga, banyak cara. Tetapi kalau kemudian cara memakainya kita tuh salah, tangga itu cuma dirubuhkan, ditata begitu sebanyak berapapun tangga yang kita miliki yang tidak akan mengantarkan kita sampai ke atas untuk bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Tapi kalau kemudian kita itu mudeng dan paham cara menggunakan tangga itu, cukup pakai satu tangga, berdirikan, naik, tek satu tangga aja udah cukup untuk bisa melihat apa yang ada di balik tembok di sana. Kalau bosen, besok ganti dengan tangga yang lain. Bosen, nah, cari variatif misalnya dan seterusnya. Oke, itu Gus. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Semoga tadi pertanyaan tadi bisa terjawab ya buat Mas Rizky Aditya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuliningsih. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya ini seorang disabilitas, itu folio ya. Yang kalau jalan pakai tokat. Malam mau tahajud saya hanya tayamum karena kalau kamar mandi diantar suami dan saya kasihan mengganggu suami yang tidur kecapean seharian kerja. Bagaimana menurut jenengan dengan tayamum tersebut? Mohon pencerahannya. Silakan Kang. Ya, baik. Terkait dengan wudhu ya. Bagi orang-orang yang kemudian sakit itu ada keringanannya ya, ada keringanan, ada rusuhnya, itu bisa dengan bertayamum. Namun sekali lagi batasan rusuh, batasan keringanan itu sampai di batasan yang mana? Nah, seperti itu. Menurut saya, maka silahkan suami juga dibangunkan bisa bareng-bareng untuk sholat tahajud. Tetapi kalau kemudian itu dirasa berat, kamar mandinya jauh, ke belakang itu jauh, maka silahkan sebelum tidur untuk ambil air wudhu. Insya Allah tidur dalam keadaan suci. Dan nanti ketika bangun, maka kalaupun kemudian tidak memungkinkan untuk ke kamar mandi lagi, tidak memungkinkan untuk mengambil air wudhu yang cukup jauh, nah ini bisa pakai alternatif lain, yaitu bisa menggunakan ember misalnya. Jadi ember itu bisa tidak harus ke kamar mandi sekali lagi. Banyak cara, banyak ini ya. Tapi saya tidak paham ini disabilitasnya yang seperti apa ini, Gus? Saya belum paham ini. Artinya begini, ya. Kalau misalnya sebelum kita tidur, kita menyediakan satu ember ya. Satu ember itu kita taruh yang bisa kita jangkau misalnya. Karena insya Allah cukup kok. Rasulullah itu aja pakai air yang air botol 1 liter itu sudah cukup untuk kita wudhu kalau tahu caranya ya. Apalagi yang 1 ember itu insya Allah juga cukup Gus. Nah, gimana? Ini gimana sakitnya ini? Kemungkinan beliau karena folio itu kan sakitnya di kaki kan, folio itu ya. Jadi kemungkinan mungkin untuk berjalan butuh alat bantu seperti itu. Ya sehingga bisa jadi pemahamannya memang harus mengambil air wudhunya di kamar mandi atau di belakang kan. Seperti itu. Ya, kalau bisa kita dipahamkan mungkin bisa menyiapkan air yang di dekat kamar atau di tempat yang dekat. Ya, nah itu maksud saya itu. Nah, maksud saya itu kalau memang dengan berwudu itu jadi gini, yang diperbolehkan untuk tayamum itu adalah misalnya orang yang sakit dan ketika nanti terkena air dikhawatirkan itu sakitnya tambah parah, maka itu boleh bertayamum. Tapi kalau kemudian kaitannya dengan ini tadi, apakah kemudian ketika kena air itu sakitnya berpengaruh enggak terhadap penyakitnya itu? Kalau kemudian tidak berpengaruh, maka bisa diatasi yaitu dengan cara apa? Mengambil air wudhu dulu, mengambil air bersih maksudnya, ditaruh di ember sebelum tidur. Ya, nanti ditaruh di tempat yang bisa terjangkau untuk berwudhu seperti itu. Ya, berarti kan mungkin bisa dalam bentuk nanti mungkin pemahaman kita kalau selama ini kan wudhu itu pakai
pancuran itu ya, atau keran ya. itu ya, sehingga air mengalir. Mungkin teknik wudhu yang lebih sederhana sebagaimana Rasulullah ketika mengambil pakai gayung ataupun pakai botol dan lainnya, ini mungkin perlu nanti suatu saat bisa searching ataupun ya di internet ya, itu kan sebenarnya banyak tata cara wudhu yang diajarkan dengan air yang terbatas. Iya. Itu. Ya, ada itu di YouTube banyak itu Gus. Bisa kita cari dengan air 1 botol 1 liter atau dengan 1 gayung itu udah cukup insya Allah untuk wudhu. Seperti itu. Baik. Semoga bisa dipahami Bu Yuliningsih ya. Jadi jika memungkinkan untuk bisa memanfaatkan air, karena semoga tidak terlalu sulit untuk mendapatkan air ya. Kecuali memang ada daerah-daerah yang sulit air, mungkin memang harus cari alternatif seperti itu. Ya. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, ini beliau menyampaikan masih bisa jalan, kamarnya jauh, jadi jalan dengan tongkat. Ya mungkin tadi alternatifnya adalah berarti ngambil air, dulu, minta diambilkan air. suami sebelum tidur ya. Ya, atau keluarga yang lainnya, kan seperti itu. Ya. Begitu ya Ibu Yuliningsih, semoga bisa dipahami. Jika masih memungkinkan untuk kemudian mengambil air wudhu dengan tetap bisa memanfaatkan ya kondisi yang ada, ya silakan diupayakan itu. Ya, kemudian memang tayamum ada pilihan terakhir ketika memang tidak memungkinkan, ketika tidak ada air ataupun kondisinya sedang ya sakit yang tidak mungkin untuk bisa bangkit dari tempat tidur. Demikian ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada yang mengangkat tangan dari Pak Handi Semarang ya. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, kami beri waktunya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah saya dapat silaturahmi bergabung di Zoom ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali atas tim yang telah membuat buku Manut Quran. Alhamdulillah kami sudah praktekkan. Ya, sekarang mindset saya berbeda. Saya lebih tenang, lebih ikhlas dalam menjalani hidup, dan merasa lebih dekat sama yang punya hidup. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Kang Udin atas bukunya. Saya juga penasaran nih, saya mau insya Allah mau pengadaan lagi untuk rekan-rekan. Amin. Ini yang mau saya tanyakan, saya kan sebagai karyawan ya Bang Kang Udin ya. Ya. Karyawan kan kerja ikut orang. Itu kan penghasilan gajinya sudah dipatok dan alhamdulillah untuk zakatnya sudah dipotong dan dikelola oleh perusahaan. Oke, ya siap. Karena zakat sudah dipatok dan dikelola perusahaan untuk zakat produksi saya. Tapi karena saya membuat dan yang saya rasakan setelah mengamalkan yaitu namanya sedekah, rasanya beda banget sekarang. Alhamdulillah. Ya mungkin dari sisi penghasilan, alhamdulillah itu rezeki itu ya pas ya, cukup ya. Tapi dari sisi yang lain kayak COVID kemarin, alhamdulillah keluarga sehat semua, tidak kena. Wah, itu suatu yang luar biasa bagi saya. Ya, betul. Yang luar biasa itu yang tidak bisa terbeli. Nah, itu yang seperti itu mungkin dulu luput dari pandangan saya bahwa itu wujud kecintaan Allah. Karena dahulu sebelum baca buku itu mindset rezeki adalah uang, just income. Nah, sekarang dengan dibaca buku itu, alhamdulillah terbuka semua. Rezeki itu tidak hanya uang, kesehatan itu paling utama. Ya, terus yang kedua mindset tentang kaya. Nah, ini salut, angkat topi ini Kang Udin. Terima kasih, semoga barokah untuk semua ya. Amin, amin, insya Allah. Yang dulunya kaya itu pandangannya ya banyak, ternyata merubah mindset saya. Nah,
Dengan seperti itu yang telah saya praktekkan, alhamdulillah sudah sekian hari ya, hampir setengah tahun saya praktekkan, saya merasa lebih dekat dengan Allah, dengan yang punya hidup. Sesuatu yang saya inginkan, yang saya kadang-kadang kok mudah sekali dapatnya. Alhamdulillah. Kayak itu sangat malu ya sama Allah. Semua kok dikasih ini gitu. Ya, saya ingin malu ini. Semua kok dikasih ini. Ya, itu satu yang benar mindset kaya, kedua mindset rizki dan syukur tadi yang telah terbuka. Yang pertanyaan saya Pak Bang Udin ya. Karena saya sebagai karyawan, otomatis kan penghasilan sudah dipatok tetap segitu. Bagaimana caranya saya untuk meningkatkan zakat saya? Bagaimana cara untuk meningkatkan zakat saya? Saya sempat berpikir, kalau saya pakai income lain pasif income, saya kan yang tadi Bang Udin, jagalah amanah. Amanah ini saya sudah dipercaya nih. Masa saya juga nanti waktu yang disediakan saya kurangi untuk mencari yang lain. Ini masih bingung saya Bang Udin. Ya. Bagaimana saya untuk meningkatkan zakat saya, sementara saya itu karyawan yang diberi amanah oleh perusahaan, supaya amanah ini juga tidak hilang. Nah, betul. Karena harus dijaga amanah, benar dijaga itu yang pertama. Jadi pertanyaan satu ini Bang, yang masih mengganjal di benak saya. Tambah lagi zakat saya, tapi tidak meninggalkan amanah saya ini. Mohon pencerahannya Bang Udin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti ini kan bagaimana cara kita itu untuk mendapatkan income ataupun tambahan yang lain sehingga kita bisa mengeluarkan zakat ataupun sedekah itu jauh lebih banyak lagi, kan seperti itu. Tetapi di satu sisi waktu kita itu sudah banyak atau sudah habis di kantor atau di tempat pekerjaan misalnya. Tidak mungkin kan kemudian kita itu memanfaatkan amanah di pekerjaan itu untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa memanage waktu kita. Contoh begini. Pak Andi kan ini punya keluarga, ya kan? Punya keluarga, terus kemudian aktivitasnya kan tidak selalu di kantor atau di tempat pekerjaan. Ketika berada di rumah, ini kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk melakukan aktivitas lain yang bisa mendatangkan income. Untuk saat ini banyak banget aktivitas yang bisa mendatangkan income. Contoh, misalnya kita bertani. Bertani tidak harus dengan lahan yang luas. Di pekarangan yang kita miliki saja, itu bisa ditanam sayuran, bisa ditanam macam-macam buah dan sebagainya. Itu nanti insya Allah akan menghasilkan dan memberikan tambahan income untuk diri kita. Misalnya juga beternak. Beternak ini sekarang juga ada beberapa ternak yang modern, sudah dibikin, sudah didesain, makanan itu cukup untuk 1 hari atau bahkan 2-3 hari. Ya, teman saya itu bikin ini, punya puyuh itu, stok makanan itu beliau ngisi setiap 3 hari sekali. Jadi tiap masing-masing puyuh itu, masing-masing kandang sudah didesain, sudah disetel, itu makanannya itu cukup untuk 3 hari. Karena bisa dihitung kebutuhan hewan piaraan itu berapa kebutuhannya itu bisa dihitung. Sehingga disediakan cukup untuk 3 hari. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka beliau untuk memudahkan dalam beternak itu. Nah, sehingga begitu pulang dari kerja, sudah sore, istirahat, aktivitas yang lain, malam, nah itu beliau ngambil telur puyuh itu. Sebelum pagi, sebelum subuh sudah disiapkan, nanti sudah ada yang ngambil dengan sendirinya. Nah, istrinya yang melayani di rumah dan seterusnya. Seperti itu. Atau bisa juga Pak Handi misalnya bekerja sama dengan teman yang mungkin punya usaha, dikasih modal nanti dengan bagi usaha, bagi hasil misalnya. Tapi ini juga harus perlu belajar ya tentang usaha teman kita itu masuk atau tidak. Kira-kira peluang ke depan seperti apa. Jangan sampai kemudian kita mengeluarkan investasi untuk teman tetapi malah
tidak menghasilkan. Seperti itu. Yang penting kemudian kita berhati-hati agar tidak terjebak dalam investasi bodong yang kemudian menjanjikan banyak janji-janji yang berlebihan. Ada misalnya, Kang, kalau per hari investasi sekian juta, besok dapatnya 2 kali lipat. Wah, ini udah nggak masuk akal banget. Nah, jangan diikuti hal-hal yang seperti itu. Dan masih banyak lagi Pak Handi aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Misalnya buka warung tuh di rumah istri, ya, suruh buka warung itu nanti insya Allah jadi tambahan penghasilan tanpa harus mengurangi jatah amanahnya di tempat kerja. Insya Allah demikian Pak Handi. Baik, terima kasih Kang Ujang atas masukannya. Insya Allah kita akan koordinasi dengan istri nanti. Nah, betul, siap. Harus begitu Pak, insya Allah ya. Saling bagi tugas lah, misalnya begitu. Matur nuwun Pak Ujang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Baik, ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.38. Kita selesaikan sebenarnya ada 2 pertanyaan di room chat, Kang. Oke, siap. Kita selesaikan 2 pertanyaan tersebut. Mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya kita batasi ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari atas nama Rangga Bayu ya. Cuma bertanya sebenarnya ibu-ibu ini. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, harus bagaimana menyikapi suami yang selalu berpikir kok bisa terjadi, ya. Kok jadi gini nasib kita. Ya. Maksud hati, saya ingin mengajak suami untuk bangkit dan sama-sama berjalan mencari ridha Allah agar kehidupan bisa kembali seperti sebelumnya. Mungkin ini kondisinya terpuruk gitu Kang. Jadi ini yang inisiatif istri. Ya. Istrinya berinisiatif mengajak suaminya. Mungkin ada pencerahannya. Silakan Kang. Ya, oke. Ini terjadi juga di beberapa teman-teman yang lain ya. Seringkali merasa tidak sejalan ya dengan pasangan itu. Ini juga perlu terapi khusus ya dalam hari ini. Yang kemudian kalau kaitannya dengan suami yang mungkin ngeyel, mindsetnya masih belum benar dan sebagainya, ini yang perlu dilakukan adalah satu yang sering saya sampaikan, teman-teman silahkan untuk mendoakan untuk kebaikannya. Doakan saja. Hidayah itu hanya Allah. Yang bisa memberikan hidayah itu nanti adalah Allah Subhanahu wa taala dengan caranya ya, dengan caranya sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah tetap diingatkan dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian suaranya melebihi daripada suara suami, karena istri tetap apapun kondisinya tetap berada di bawah suami. Ini tidak boleh kemudian karena mentang-mentang istrinya punya penghasilan jauh lebih besar atau mungkin mentang-mentang istrinya lebih pintar, lebih jago dalam hal agama, kemudian mengungguli suaminya, ini tidak boleh. Adab tetap harus dijaga. Seburuk apapun suami, yaitu suami tetap harus dijaga, tetap harus dihormati, tetap harus dikasihi ya. Nah, tetapi di sisi lain kita bisa mengingatkan dengan cara yang jauh lebih bijak, dengan cara yang lebih baik lagi. Di sisi lain tetap kita doakan semoga Allah kemudian memberikan hidayah kepada suami. Lalu kemudian yang ketiga, cara yang lebih mudah dari itu yaitu adalah ketika dapat share dari saya, silahkan di-share kembali ke pasangannya. Insya Allah nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum share ke suami, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan suami dapat hidayah begitu. Nanti insya Allah akan dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah begitu, Gus. Ya, baik Kang. Mohon semoga bisa dipahami ya Ibu ya. Insya Allah kita berusaha ya, ikhtiar ya, karena insya Allah kalau sudah ada niat ya, sebagaimana yang ada dalam bukunya Kang Udin itu, insya Allah akan ada jalan ya. Sambil pelan-pelan kita rubah mindset kita. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Ibu Herlina Dewi ya.
Mungkin ini butuh penjelasan, Kang. Luar biasa ini pertanyaannya. Gimana? Assalamualaikum Ustadz. Kita kan harus menjaga wudhu. Tapi kita sama suami kan bukan muhrim. Apakah kita harus bolak-balik ambil wudhu karena bersentuhan dengan suami? Nah, ini butuh penjelasan. Ya, ini soal fikih itu agak berat sebenarnya membahas tentang fikih ini ya. Tapi oke, begini. Ini ada berapa pendapat ya dalam fikih ini. Dalam fikih ini, kalau kemudian kita mengacu pada mazhabnya Syafi'i, maka bersentuhannya suami istri yang kemudian dalam keadaan wudhu, maka wudhunya adalah batal. Ini untuk mazhabnya Syafi'i. Tapi untuk mazhab yang lain, seperti Hambali misalnya, itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Tidak membatalkan wudhu karena sudah suami istri. Dan bahkan ada juga yang disampaikan adalah ketika bersentuhannya ini karena tidak dengan nafsu, ya itu juga tidak membatalkan wudhu seperti itu. Oke, kita akan coba jelaskan begini. Ini semuanya benar ya, tidak ada yang salah ya. Jangan sampai kemudian nanti kita berdebat soal ini. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu ya, ini ada satu grup itu yang membahas soal ini itu sampai debat panjang lebar ini, insya Allah ya. Suatu hal yang tidak harus kita perdebatkan tapi malah diperdebatkan gitu ya. Nah, oke, gini. Ketika meyakini bahwa tadi ya ngikut tentang mazhab Syafi'i ini sudah meyakini bahwa ketika bersentuhan suami istri itu batal, ya silahkan bagaimana caranya dijaga agar betul-betul kalau bersentuhan ya wudhu lagi tidak masalah ya. Semakin banyak kita wudhu maka akan semakin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa jadi kalau kita berbicara tentang mazhab ini, Syafi'i ini paling berhati-hati itu mazhabnya Syafi'i, paling berhati-hati di mazhabnya Syafi'i terkait dengan wudhu ini ya. Kenapa? Karena kita itu batal ataupun tidak batal, kalau kita wudhu lagi itu kan boleh. Kita wudhu lagi itu boleh, dan ini bentuk kehati-hatian. Tetapi kalau kemudian bagi yang meyakini itu tidak batal, ya tidak masalah. Ya, karena memang pendapatnya begitu. Ada juga yang kemudian tatkala tawaf misalnya, nah ini kan seringkali bersentuhan yang mungkin tanpa disengaja, ini juga diperbolehkan ya. Kalau kemudian nanti bersentuhan tawaf di di Masjidil Haram, bersentuhan nanti jadi batal, nah ini nggak jadi tawaf nanti. Kurang satu putaran bersentuhan batal, ini nggak jadi. Maka harus bisa disesuaikan. Nah, ada berapa dalilnya begini contoh. Rasulullah itu ketika sholat malam ya, sholat tahajud itu bahkan disentuh itu ya sama Aisyah, betisnya Rasulullah bersentuhan. Itu juga Rasulullah masih melanjutkan sholatnya, artinya tidak batal. Kemudian sebelum Rasulullah itu pergi ke masjid, ya, masih suka bercanda dengan istrinya, mencium istrinya, itu juga tanpa harus berwudu lagi Rasulullah ini. Ya. Nah, maka silahkan monggo nanti terkait dengan aktivitas itu mana yang diyakini silahkan, dan kalau kemudian nanti terkait dengan batal wudhu lagi tidak masalah, berarti kan jumlah wudhunya jauh lebih banyak. Bahkan tatkala kita berwudhu ini kan dosanya berguguran. Berwudhu kita membasuh muka, dosa-dosa yang dilakukan oleh muka ini akan berguguran. Kita basuh tangan, ini dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini akan berguguran bersama dengan air wudhunya tadi. Insya Allah semua ada kebaikannya. Ini nanti kalau dibahas ini panjang ini Gus, ini karena terkait dengan fikih ya. Tapi sekali lagi kita tidak perlu kemudian memperdebatkan apakah bersentuhannya wudhu antara suami dan istri ini batal atau tidak, nanti jadi panjang kalau tidak usah diperdebatkan karena semuanya itu benar. Insya Allah demikian Gus.
Baik, Kang. Terima kasih. Baik. Ya, demikian Bu Herlina Dewi ya. Insya Allah diambil yang paling mantap ya menurut Ibu. Ya sesuai dengan kaidah umum yang ada. Jadi diambil kaidah umum yang ada di sekitarnya. Mungkin nanti bisa sharing dengan Ustadz yang ada di lingkungannya. Bagaimana dengan kondisi yang ada di lingkungan Ibu Herlina Dewi. Ya, mungkin ada pemahaman bahwasanya karena sudah jadi kalau pemahaman saya, ya kalau sudah jadi suami itu bukan ya sudah jadi muhrim ya, itu bukan muhrim ketika belum menjadi suami ya, karena ibu sudah bercampur berarti sudah menjadi satu keluarga seperti itu. Ya, saya seperti itu ya. Jadi pemahaman seperti itu. Jadi kan ini yang harus dipahami. Nanti silakan diambil kajian atau pemahaman terkait bagaimana posisi suami ketika sudah menjadi suami dan sudah berhubungan sebagai suami istri, kedudukannya seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa merunutnya dari itu, Kang. Ya. Jadi kemudian bagaimana nanti wudhu itu akan menjadi pemahaman berikutnya. Ya. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian untuk kajian kita malam hari ini. Luar biasa pertanyaannya, menarik sekali. Dan semoga ini menjadi wawasan bagi kita semuanya untuk menambah pengetahuan kita. Dan tentunya bisa jadi kajian ini tidak cukup memberikan pemahaman dari banyak sisi ya, sehingga kami tetap memberi kesempatan pada Bapak Ibu untuk juga belajar ya dari ustadz yang lainnya ataupun ustadz-ustadz, karena banyak sekali ya para ustadz yang sudah ada di tengah-tengah kita, termasuk yang ada di YouTube, banyak ustadz-ustadz yang juga mampu memberikan pemahaman pada kita. Yang jelas kami hadir untuk menambah pemahaman pengetahuan bagi kita semuanya, untuk menambah khasanah keilmuan bagi panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Baik, Kang Udin, ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, baik teman-teman sekalian ya, bahwa apa yang kami sampaikan itu adalah dalam rangka untuk memantik. Jadi sebagai pemantik untuk teman-teman itu bergerak, sebagai pemantik teman-teman itu untuk terbuka dan kemudian mau belajar, mau buka Quran, mau memahaminya dan mau mengamalkannya, serta nanti mau mengajarkan lagi kepada orang lain. Terkait dengan teman-teman nanti pengembangannya itu jauh lebih luas lagi bisa teman-teman lakukan. Yang tadi kami sampaikan adalah 7 kunci kebahagiaannya adalah versi surat Al-Mu'minun. Nanti akan ada lagi kunci kebahagiaan versi surat apa, akan ada lagi kunci kebahagiaan, dan itu banyak banget Gus. Kalau kemudian mau kita kaji itu Masya Allah, luar biasa Al-Quran itu. Teman-teman silahkan untuk membuka diri untuk senantiasa belajar dan juga kemudian mengamalkannya. Dan terpenting adalah teman-teman benerin niat, benerin mindset. Jangan sampai kemudian ketika membangun sebuah bangunan teman-teman bingung, mudah terpengaruh. Kira-kira amalan apa nih yang cocok, kira-kira amalan apa yang pas, jangan sampai seperti itu. Apapun amalannya teman-teman fokus kerjakan, itu insya Allah akan membuahkan hasil. Insya Allah demikian Gus. Baik, terima kasih Kang Udin. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita malam hari ini. Baik, sebelum kita tutup, kami kembali sampaikan terkait dengan agenda yang akan diisi oleh Kang Udin. Ya, insya Allah akan ada one day training manut Quran. Ya, ikhtiar manut Quran bisa kaya. Ini diambil dari buku Kang Udin. Ikhtiar 40 hari meraih rezeki tak terbatas ya. Insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis 16 Desember 2021. Jadi Kamis pekan depan. Ini nanti kira-kira kajian tetap jalan atau bagaimana, Kang? Ya, ini nanti masih menunggu info dari teman-teman di Cirebon ya, karena ada perubahan. Kemarin kita lihat info di pemerintah bahwa PPKM level 3 dibatalkan. Karena ini aslinya program ini itu dirancang di akhir Desember sebenarnya. Awalnya itu dirancang di akhir Desember, tapi kemudian ada info PPKM level 3, akhirnya maju. Nah, dan ini masih menunggu info apakah nanti mau dilanjut di tanggal ini, ataukah nanti mau dikembalikan di akhir Desember, atau bahkan mungkin ada kemungkinan untuk di awal Januari tahun 2022.
Insya Allah kajian pekan depan tetap jalan dulu. Insya Allah dia akan tetap infokan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Yang penting tetap standby dan kita insya Allah sama-sama belajar. Demikian Gus. Baik, ya. Terima kasih Kang informasinya. Jadi yang jelas kita akan adakan one day training. Ini offline Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang beli buku Manut Quran Bisa Kaya kan kita ada agenda one day training itu di belakang itu ya info-info. Dan ini salah satunya bentuknya kan seperti ini. Ini pelaksanaannya di Cirebon dan bisa jadi suatu saat kita akan mendekat ke kota Bapak Ibu semuanya ya. Bertahap nanti kita adakan sesuai dengan timing yang tepat. Jadi yang dekat dengan Cirebon ataupun yang ingin mengikuti agenda di Cirebon silahkan dipersiapkan dirinya baik secara finansialnya ataupun juga waktunya. Pun juga jika memungkinkan bisa meneruskan ke agenda yang berikutnya yaitu mega training ya. Ini acaranya lebih detail lagi ya. Kita akan kupas satu persatu materi dari Manut Quran Bisa Kaya untuk kemudian dipraktekkan langsung ya selama 2 hari ya. Ini kita agendakan setelah one day training ya. Ini satu paket yang semakin kita lengkapi, kita komplitkan. Jadi Bapak Ibu yang ingin merasakan langsung bagaimana mempraktekkan ya isi dari buku Manut Quran Bisa Kaya, silahkan diagendakan untuk mengikuti salah satu ataupun kedua-duanya dari agenda kita ini, yaitu one day training ataupun mega training. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan info yang kami sampaikan semoga bisa menjadi pemahaman semuanya. Karena waktu sudah cukup pada kesempatan malam hari ini, mari kita tutup pertemuan kita, kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Udin Yulianto atas materinya, atas pengetahuannya, ilmunya, dan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara ini hingga akhir acara. Dari saya, jika ada banyak kekurangan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم